Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rizki, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa bagi teman-teman yang sekarang sedang sakit, terutama menderita penyakit asam lambung, semoga segera diberikan kesembuhan, tetap diberikan kesabaran, serta semangat untuk sembuh. Nah, sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang menderita penyakit asam lambung, coba diceritakan kondisinya sekarang, apa saja yang dialami, apa saja yang dikeluhkan. Insya Allah pada video berikutnya akan kita ulas bersama. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, baik, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penyakit asam lambung. Dan saya akan memberikan dua kabar bagi teman-teman, yaitu kabar buruk dan kabar baik. Apa itu? Jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, subscribe, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja, yang pertama adalah kabar buruk. Kabar buruk ini bagi penderita penyakit asam lambung. Apa itu? Jadi, penyakit asam lambung itu tidak akan sembuh dalam waktu yang singkat. Sekali lagi, penyakit asam lambung tidak akan sembuh dalam waktu yang singkat. Kalau teman-teman mendapatkan informasi atau berita mengenai obat atau metode yang bisa menyembuhkan penyakit asam lambung secara singkat, lebih baik dihindari, lebih baik diabaikan karena bisa merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena penderita penyakit asam lambung biasanya juga terserang gangguan kecemasan dan serangan panik. Bayangkan ketika teman-teman meminum obat atau menjalankan suatu metode yang menjanjikan kesembuhan secara singkat, namun pada kenyataannya teman-teman tidak kunjung sembuh, pasti akan sangat mengecewakan. Setelah kita kecewa, kemudian kita pasti akan lebih pesimis, putus asa, semakin cemas, semakin panik, dan tentu akan merugikan diri kita sendiri. Bukannya lebih cepat sembuh, justru akan memperpanjang masa penyembuhan kita karena kita salah dalam langkah, dan tentu akan semakin memperparah keadaan ya. Jadi sebaiknya informasi yang menyebutkan bahwa penyakit asam lambung bisa sembuh secara singkat lebih baik dihindari, jangan dihiraukan. Lalu kenapa sih penyakit asam lambung itu lama proses penyembuhannya? Jadi begini, proses penyembuhan penyakit asam lambung itu memerlukan beberapa fase. Yang pertama adalah fase menghilangkan pemicunya. Jadi penyakit asam lambung kan itu dipicu karena pola hidup, kemudian pola pikir yang buruk ya, yang terakumulasi selama beberapa waktu, bisa beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Mungkin dari kebiasaan buruk tentang makanan, tentang pola tidur, pola hidup lain, kemudian pola pikir ya. Mungkin teman-teman overthinker atau apapun yang menyebabkan stres berlebihan. Nah, itu menjadi pemicu penyakit asam lambung. Fase penyembuhan pertama adalah merubah itu semua menjadi pola hidup yang baik, kemudian pola pikir yang baik dari yang
pola pikir rumit menjadi pola pikir sederhana. Kemudian pola hidup yang buruk menjadi pola hidup yang sehat. Nah, itu baru fase menghilangkan atau menghindari pemicunya. Untuk merubah kebiasaan, menurut teori itu paling cepat adalah 28 hari. Itu paling cepat. Tapi biasanya orang Indonesia itu orang yang terkenal kurang disiplin. Jadi kemungkinan besar habit kita atau kebiasaan kita untuk merubah dari pola hidup yang kurang sehat menjadi pola hidup sehat itu lebih dari 28 hari. 28 hari pun itu teori yang tercepat. Tapi rata-rata bisa memakan waktu yang lebih lama. Ditambah orang Indonesia yang kurang disiplin, jadi akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Itu baru fase menghilangkan atau menghilangkan pemicunya ya, atau merubah pemicunya. Setelah pemicunya dihilangkan, pemicu penyakitnya dihilangkan, baru kita masuk ke fase penyembuhan. Apa hubungannya itu semua? Jadi bayangkan ya, teman-teman kalau misalkan sakit, tapi teman-teman tetap begadang, tetap makan sembarangan, tetap telat makan, kemudian tetap berpikir yang rumit, apakah bisa sembuh? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman. Maka dari itu pemicunya harus dihilangkan. Teman-teman harus hidup lebih sehat, berpikir lebih jernih, berpikir lebih sederhana, baru kita akan berada di fase penyembuhan. Setelah penyembuhan ada fase penyempurnaan penyembuhan. Jadi biasanya setelah kita sembuh kemudian balik lagi ke pola hidup yang tidak sehat, biasanya akan kembali kambuh ya. Nah, makanya ada fase penyempurnaan kesembuhan. Seperti itu. Jadi dari situ saja sudah memakan waktu yang cukup lama. Kemudian itu dari fisik. Penyakit asam lambung biasanya disertai dengan gangguan kecemasan dan serangan panik. Maka dari itu selain dari fisik, psikis juga harus kita sembuhkan, yaitu gangguan kecemasannya dan serangan paniknya. Untuk menyembuhkan ini juga memerlukan waktu yang cukup lama, karena kita semua tahu merubah mindset seseorang itu tidaklah gampang. Walaupun bisa dirubah, tapi memerlukan waktu dan proses. Untuk merubah ketakutan seseorang itu juga memerlukan waktu dan proses. Jadi untuk menyembuhkan psikis, kecemasan kita dan ketakutan kita ya memang perlu waktu. Apalagi ditambah dari gangguan fisik serta mental. Jelas memerlukan proses dan waktu yang lama. Kabar baiknya, meskipun memerlukan waktu yang lama, tapi insya Allah semua itu bisa disembuhkan ya. Jadi teman-teman selalu ada harapan besar untuk sembuh. Contohnya saya sendiri di tahun 2015 saya mengalami serangan asam lambung untuk pertama kali. Kemudian sampai hari ini saya masih hidup, masih berhasil sembuh ya alhamdulillah, bisa beraktivitas normal kembali. Kemudian saya bisa beraktivitas berat seperti bermain futsal, bermain sepak bola, mendaki gunung, bermain off-road, kemudian beraktivitas outdoor lain, kemudian beraktivitas sosial lainnya. Saya juga sudah rajin minum kopi setiap hari sekarang, alhamdulillah. Jadi teman-teman ada harapan sembuh seperti yang saya alami. Kabar baiknya juga, meskipun proses penyembuhan penyakit asam lambung itu lama,
saya tergolong orang yang sembuh dengan proses yang cepat. Tapi kembali lagi, secepat-cepatnya penyakit asam lambung, proses penyembuhannya memakan waktu berbulan-bulan. Jadi tidak bisa singkat, seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan ya teman-teman. Kuncinya adalah disiplin. Saya menerapkan disiplin tinggi ketika masuk ke proses penyembuhan. Di video berikutnya akan saya ceritakan apa kuncinya itu. Jadi begitu ya. Jadi intinya teman-teman, penyembuhan penyakit asam lambung itu memerlukan waktu yang lama. Jadi teman-teman harus siap dan harus bersabar. Tapi tetap semangat karena harapan untuk sembuh Anda begitu tinggi. Seperti itu. Saya termasuk orang yang mengalami penyakit asam lambung kronis parah sekali. Dampaknya begitu menyakitkan bagi saya. Hidup saya begitu menderita setelah mengalami penyakit asam lambung. Tapi alhamdulillah bisa sembuh, bisa beraktivitas normal kembali, bisa makan apa saja sekarang. Meskipun sesekali serangan panik tetap ada. Jadi tapi bukan menjadi masalah yang besar ya, karena saya sudah berkali-kali mengalami itu, sehingga sekarang setelah sembuh ketika ada serangan panik sedikit saya bisa mengatasinya dengan mudah, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami penyakit asam lambung, tetap semangat untuk sembuh, tetap berpikir positif, rubah pola hidup dari yang buruk menjadi pola hidup yang baik. Insya Allah semua bisa disembuhkan. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, kemudian nyalakan juga notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seputar penyakit asam lambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.